Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan jauhkan dari segala penyakit. Gimana? Masih suka ngutang rokok ke warung tetangga? Aduh, bayar atuh euy. He 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 he. Pada kesempatan kali ini memang masih akan membahas dunia para hacker atau peretas yang masih ramai dan seru untuk menjadi sebuah perbincangan. Film ini menceritakan seorang pemuda yang memiliki kepribadian ganda, introvert, memiliki ketertarikan tersendiri terhadap teknologi bahasa pemrograman. Tokoh utama dalam film ini diperankan oleh Tom Skyling yang berasal dari Jerman, berperan cukup istimewa. Pemuda tersebut berhasil meretas perusahaan farmasi, pertemuan partai politik di Jerman, dan puncaknya peretasannya adalah sistem keamanan Badan Intelijen Negara Jerman. Tapi sebelum lanjut ke alur cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Seperti biasa, siapkan cemilan pembuka sejenis boled, cilembu, dan jagung beledug kalian. Kisah diawali diperlihatkannya seorang bocah yang berkeinginan menjadi seorang superhero. Menurut dirinya seorang superhero itu harus memiliki kisah tragis dan memiliki kekuatan super. Merasa dirinya sudah cukup masuk dalam kriteria tersebut, tidak terlihat dan memiliki kisah masa lalu yang kelam. Sejak kecil dirinya tidak pernah melihat ayahnya, sedangkan ibunya bunuh diri saat usianya masih 8 tahun. Dan dia dibesarkan oleh neneknya. Dan ya, inilah dia alur cerita film Who Am I? Kita panggil dia Ben, dan ini bebengetannya. Ben yang sejak kecil dibesarkan neneknya kini harus bergantian dia yang mengurus neneknya. Karena usia neneknya yang sudah cukup tua dan memiliki sedikit gangguan ingatan, yaitu mulai pikun yang semakin hari semakin terkikis ingatannya. Ya, namanya juga lansia ya. Di sini Ben yang merasa di dunia nyata dirinya bukanlah siapa-siapa, menganggap dirinya seperti pecundang, freak, bahkan merasa asing dengan lingkungannya sendiri. Akhirnya memilih mendalami ilmu komputer secara otodidak dan menggeluti dunia maya secara serius. Akhirnya menemukan sebuah wadah atau komunitas di mana dirinya bisa bebas menjadi siapapun yang dia inginkan, yaitu Darknet. Darknet itu semacam internet dalam internet, komunitas bagi para hacker, pemirsa. Ben yang mengidolakan seorang hacker yang lihai dalam peretasan sistem dan mungkin pemimpin para hacker cukup ahli dan jago pisan. Tidak ada yang tahu siapa dia dan di mana melakukan aksi-aksinya. Dia dipanggil MRX dan ini topengnya. Ben yang begitu mengidolakan dan sangat ingin seperti MRX mendapatkan aturan main jika ingin menjadi terkenal seperti MRX, bahwa tidak ada sistem yang aman, incar sesuatu yang hal mustahil, dan yang terakhir bersenang-senanglah di dunia maya dan dunia nyata. Ben yang bekerja menjadi seorang pengantar pizza dan ternyata yang memesannya adalah wanita yang begitu disukainya sejak 10 tahun yang lalu dan selalu ingin memilikinya. Dia bernama Mary dan ini parasnya. Di sini Ben mendapatkan sebuah tantangan bahwa Mary meminta kepada Ben jika mampu mendapatkan kunci jawaban, dia akan mendapatkan 100 euro. Namun yang ada di pikiran Ben adalah seandainya Ben berhasil, maka Mary pasti akan kesemsem pada dirinya. Dan Ben pun mencoba untuk menyelesaikan permintaan Mary tersebut agar menjadi pahlawan superhero bagi Mary. Pada malam hari, Ben mencoba masuk ke kampus Mary untuk mencuri sebuah data, yaitu kunci jawaban ujian, dan merasa dirinya akan disanjung oleh Mary. Ternyata Ben kepergok satpam dan di luar dugaannya ternyata di sini Ben malah tertangkap dan mendapatkan hukuman 50 jam menjadi pelayan masyarakat yang tugasnya ialah bersih-bersih jalanan di kota tersebut. Saat melakukan hukumannya, Ben ternyata bertemu dengan salah satu orang yang sedang dihukum juga dan dia bernama Max. Ini dia bangetnya. Max yang sedang mendapatkan hukuman seperti Ben ternyata adalah begundal yang hobi party namun tertarik pada Ben karena Ben memiliki skill yang cukup menarik perhatian Max. Akhirnya Ben bertemu dengan Stepan dan Paul, yang dimana Stepan dan Paul adalah teman Max. Stepan yang memiliki kemampuan membaca software, sedangkan Paul memiliki kemampuan membaca hardware. Stepan dan Paul yang tidak percaya kemampuan Ben yang mengerti bahasa mesin atau ilmu coding mungkin ya. Di sini Stepan dan Paul ingin mengetes Ben seberapa jauh kemampuannya.
Dan tiba-tiba boom, Ben berhasil mematikan seluruh lampu yang menyala di sekitar rumah tersebut. Akhirnya Max dan Paul Stepan pun terkaget-kaget. Max yang selalu bergairah dalam menjalani kehidupannya, yang juga ternyata seorang hacker, mengajak Ben untuk pertama kalinya menjalani aksinya, yaitu melakukan dunia tipu-tipu, bahwa menjadi seorang penipu itu hanya perlu memiliki keberanian menurut Max. Stepan dan Paul yang sudah menunggu Max dan Ben untuk melakukan aksinya, yaitu meminjam mobil yang dicurinya. Ya nyuri mah nyuri aja meren ya. Menggunakan mobil tersebut untuk menghadiri sebuah pertemuan partai politik yang dijaga Badan Intelijen Negara. Ternyata mereka adalah tamu tidak diundang yang bertujuan hanya ingin melakukan atau menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang aman. Dan mereka pun benar-benar melakukan aksinya hanya untuk memperolok-olok acara tersebut. Unseren neuen Waldspot vor. Ben yang tertarik dengan aksi pertamanya yang dilakukan bersama Max, Stepan, dan Paul akhirnya menjadikan rumah neneknya Ben sebagai markas alias base camp, tempat di mana mereka melakukan aksi-aksi peretasan. Karena di sini Ben merasa mereka semua memiliki kesamaan dengan dirinya dalam dunia retas-meretas, hack-menghack. Di sini Ben mempunyai ide untuk memberikan nama pada timnya, yaitu Clay. Ya, Clay adalah nama yang menjadikan mereka semakin liar dengan aksi-aksinya. Ben dan timnya semakin berani dalam peretasan dan semakin ingin dikenal oleh para hacker lainnya di dunia darknet dengan mengkonsumsi obat-obatan sejenis doping yang membuat mereka semakin cenghar dalam melancarkan aksi-aksinya dalam peretasan, yang akhirnya mereka pun mulai dikenal karena masuk ke dalam sebuah media. Mungkin viral gitu ya. Gimana ya buat viral? Max dan Ben yang menantikan reaksi MRX terhadap aksi-aksinya Clay yang mulai viral di berbagai media dan banyak diperbincangkan. Ternyata di mata MRX, aksi mereka hanyalah sebuah lelucon yang dianggap oleh MRX sebagai kumpulan para pecundang. Sedangkan di sisi lain, yaitu para hacker yang bernama Friends berhasil membobol sebuah bank, dan ternyata Friends ini diduga para hacker dari Rusia Cybernet yang pernah menyerang server angkatan darat negara Jerman. Dan para hacker yang bernama Friends ini pun masuk dalam daftar pencarian orang yang sedang diselidiki oleh tim dari Europol, yaitu sejenis intel polisi di Eropa. Baceprot. Di sini Max yang dibantu Stepan karena merasa kecewa dengan komentarnya si MRX itu, mencoba untuk happy-happy dan memanipulasi sebuah jaringan seluler untuk melancarkan aksinya dalam mengikuti undian yang berhadiahkan mobil sport. Akhirnya berhasil memenangkan undian dan mendapatkan mobil Force berwarna merah yang cukup mewah dan mahal pastinya. Terlihat para hacker ini tidak memperkaya diri mereka, tetapi hanya ingin bersenang-senang saja dalam setiap aksinya. Clay yang berharap mendapatkan respon dari MRX menerima sebuah message, dan ternyata MRX mengatakan bahwa Clay tak lebih dari sekumpulan bayi cengeng. Di sini Max yang semakin merasa dianggap remeh pun semakin emosi dan akan melakukan aksi yang sangat luar biasa. Ben yang memiliki ide brilian akhirnya menemukan cara agar MRX mau mengakui bahwa Clay adalah kelompok hacker dapat dipertaruhkan dalam dunia darknet. Ya, Ben memiliki rencana untuk meretas sebuah kantor dinas, yaitu Badan Intelijen Federal Jerman atau yang singkat menjadi BND.
sejenis dinas rahasia di negara Jerman. Ben yang selalu memegang teguh pada moto dunia darknet yang pernah dikatakan oleh MRX itu tidak ada sistem yang aman, incarlah sesuatu yang mustahil, dan bersenang-senanglah dunia maya dan dunia nyata. Clay yang mulai beraksi untuk menunjukkan kepada seluruh para penghuni darknet akhirnya mendapatkan sebuah umpan yang tepat agar bisa mengakses seluruh sistem pada server yang mereka targetkan dengan memancing si pengguna agar mau membalas email yang mereka kirim dengan sebuah foto kucing oranye. Akhirnya Clay berhasil mendapatkan ikannya, yaitu mendapatkan kunci pintu masuk. Lah, pan mancing mah mancing ikan, hehehehe. Dari sekian banyak yang mencoba meretas BND, ternyata Clay adalah tim yang pertama kali berhasil. Karena BND di sini mempunyai pandangan sendiri dalam melakukan peretasan, tidak bisa dilakukan hanya sebatas duduk bersembunyi di balik layar saja, tapi harus dengan aksi pergerakan yang nyata. Akhirnya Clay berhasil masuk ke dalam gedung BND tersebut dan melakukan aksinya sesuai tugasnya masing-masing. Mereka pun akhirnya berpencar. Ich habe das Passwort geknackt und ich habe es MRX geschickt. Bist du bescheuert? Niemand! Was er sehen will. Plötzlich war uns alles klar. MRX hatte Ben yang merasa dikhianati oleh Max karena merasa wanita yang sukainya didekati Max. Ben mulai kehilangan rasa percayanya pada Max dan mulai baper pemirsa. Akhirnya Ben mulai bergerak sendiri karena dikatakan bahwa dirinya tidak mampu apa-apa tanpa Max, Stefan, dan Paul. Nama Clay yang mulai menuju puncak Olympus dan berhasil menancapkan bendera di puncak sebuah pendakiannya dalam meretas kantor dinas rahasia Jerman ternyata harus menghadapi masalah baru karena berhadapan langsung dengan Europol dan pasti akan menjadi incaran para intel. Melihat sebuah kejadian adanya seorang hacker yang mati tertembak dan ternyata adalah Krypton, salah satu anggota hacker yang bernama Franz, dan menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab penuh atas peretasan di BND adalah para hacker yang bernama Clay, dan ternyata Ben yang mencuri sebuah partisi di server BND dan memberikannya kepada MRX. Di sini Ben hanya ingin membuktikan kepada MRX bahwa Clay cukup berbahaya dan mampu meretas hal yang mustahil. Serta Ben ingin menunjukkan pada teman-temannya bahwa dirinya pun cukup hebat dalam melakukan peretasannya karena sebelumnya Ben dikatakan bahwa dirinya bukan siapa-siapa tanpa teman-temannya. Ternyata Ben sudah melakukan kesalahan yang cukup fatal dan mengakibatkan dirinya dan Clay menjadi orang yang paling dicari oleh Badan Intelijen Jerman saat ini. Ternyata sebelumnya MRX telah menipu Ben. MRX menjual data-data yang diberikan Ben kepada para hacker Rusia Cybernet, seperti mengkambing hitamkan Clay sebagai peretas yang bertanggung jawab penuh atas kejadian peretasan sebelumnya terhadap dinas rahasia yaitu BND. Dan akhirnya mulai diketahui bahwa MRX adalah anggota hacker yang bernama Franz yang masih belum diketahui para Europol. Menyadari akan banyak hal yang terjadi karena sudah membuat kesalahan, Ben dan teman-temannya memutuskan untuk mencari keberadaan MRX yang sangat sulit dicari dengan berpura-pura ingin bergabung dengan anggota hacker Friends. Namun sebelumnya harus menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan MRX. Karena saking ketakutannya Ben menggunakan akses internet di area kampus tepatnya dalam sebuah perpustakaan. Tidak lama dari situ, tim Europol yang mendapatkan jejak mereka langsung memburu Ben dan teman-temannya. Bagusnya mereka berhasil lolos dari pengejaran Europol tersebut. Ben yang diminta teman-temannya untuk bertanggung jawab atas kecerobohannya karena memberikan data kepada MRX yang dimana MRX ternyata menjualnya kepada pihak Rusian Cybernet. Aduh, iya baca repot. Akhirnya Ben memutuskan untuk mengakui perbuatannya kepada pihak Europol. Namun Ben meminta pihak Europol agar memberi jaminan kepada dirinya dan akan membantu pihak Europol dalam pencarian MRX dan siapa sebenarnya MRX. Dengan memancing MRX di mana siapa sebenarnya MRX, Ben akhirnya beraksi sendirian dalam misi kali ini karena merasa sudah menyeret teman-temannya pada masalah yang sangat rumit. Ben yang tadinya mencoba untuk menjebak MRX, ternyata MRX sangat cerdik dan mengetahui bahwa dirinya akan dipancing oleh Ben. Akhirnya mencoba menjebak kembali Ben dan berhasil mendeteksi keberadaan Ben melalui IP.
Ternyata di sini Ben kembali harus berurusan dengan orang yang dari Russian Cybernet yang terus mengejar dirinya sampai mau mati ditembak si Ben di sini pemirsa. Namun Ben cukup beruntung karena lagi-lagi berhasil lolos dari kejaran para mafia tersebut. Ben akhirnya melakukan aksinya dengan berpura-pura menjadi MRX di dalam Darknet dan membuka sebuah kebusukan MRX kepada seluruh jaringan anggota hacker di dunia Darknet bahwa MRX lah yang telah membunuh Krypton dan MRX sudah bekerja kepada pemerintahan sejak lama. MRX yang merasa terpancing dan menjadi emosi secara tidak sadar sudah menggunakan alat yang mampu mendeteksi dirinya berada di mana melalui alat pelacak IP yang sengaja Ben berusaha memancing MRX agar menggunakannya. Akhirnya MRX pun berhasil dilacak keberadaannya dan ditangkap pihak kepolisian. Ben yang menceritakan semua kisahnya pada pihak Europol ternyata benar-benar berhasil dan membuat pihak Europol melakukan penyidikan terhadap dirinya secara detail. Bahwa dirinya memiliki kepribadian ganda dan melakukan semua aksinya sendiri. Ya, bahwa Max adalah dirinya, Stepan adalah Ben, dan Paul juga adalah dirinya yang dikira Ben memiliki 4 kepribadian ganda. Namun semua itu hanyalah settingan yang sengaja dibuat Ben agar tidak menyeret teman-temannya ke dalam masalah. Maka dari itu Ben memutuskan untuk terlihat seolah-olah memiliki kepribadian ganda. Pura-pura pemirsa. Ben berhasil memanipulasi sebuah cerita kepada pihak Europol agar mendapatkan jaminan bebas dan menghilangkan daftar dirinya dalam pencarian orang paling dicari. Karena film akan berakhir pemirsa, jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan ya, akhirnya Ben mendapatkan program jaminan dan bebas kembali memanipulasi sebuah program data. Namun Ben diminta untuk berjanji agar berhenti melakukan peretasan. Akhirnya mereka kembali berkumpul dan memulai kehidupan yang baru dengan nama baru dan jati diri baru. Ending yang membagongkan dan membuat liar mastaka pemirsa. Pelajaran yang dapat diambil adalah jangan melakukan sebuah tipu menipu karena menipu adalah tindakan kebohongan yang nantinya akan berdampak buruk pada diri dan akan banyak menimbulkan masalah. Film hacker kali ini dan sungguh keren sekali pemirsa. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Jangan lupa juga dulu dong sampai bawah. Etak kita sampai bawah. Etak kita sampai bawah. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money